Siang semuanya. Ya. Salam kenal ya. Iya. Teman-teman semua, nama saya Ardian. Saya join AFC Agustus 2018. Jadi sebenarnya menang di waktu aja. Baru-baru semua kan. Jadi kalau lakuin ini 3 tahun ya bisa Bushido juga kan. Karena menangnya karena saya join duluan aja. Agustus 2018 itu pun nggak langsung jalanin. Masih sibuk waktu itu ke Dubai sama Budi Darwin, main investasi. Sampai November Budi Darwin kirimin income statement, saya kaget. Jalanin Budi Darwin fokus Agustus, September, Oktober itu satu hari sudah sekitar income-nya 2-3 juta dan itu stabil, nggak pernah bolong. Dikirimin, bro ini yang lu ajak gua, lu udah join Agustus nggak mau jalanin, sayang nih income-nya stabil. Saya hitung 60 juta. Baru 3 bulan kan. Saya pulang Dubai, saya ke kantor. Bonus pertama saya masih ingat November akhir. Jadi baru bener-bener jalanin AFC fokus tuh belum ada 3 tahun. Saya Konichiwa pertama saya 8 juta masih ingat karena kan sponsor kan. Nah, kenapa sih mau jalanin AFC, teman-teman? Jujur sebenarnya aku udah pensiun main produk 4 tahun. Terakhir sama Cita tuh, Laber J. Terus sempat diajak Cordijus dari Malaysia juga. BPOM-nya belum ada, dia paksain buka, akhirnya tutup juga. Sejak itu udah nggak mau ikut MLM, main investasi aja. Tapi investasi yang sekarang lagi heboh, mau trading, mau apa, nggak bisa. Naik turun. Saya pernah dapat satu hari 2 miliar, pernah, tapi besoknya hilang lagi, kalah lagi. Jadi hidup nggak tenang. Terus kalau main jaringan ada apa-apa, diuber-uber kan. Nah itu, jadi investasi nggak tenang. Saya pernah dilaporin polisi juga. Nah waktu dikenalin Budi Darwin, dijelasin, saya kaget. Maksudnya ini yang selama ini saya cari sebenarnya. Kenapa sih? Saya pengen cari perusahaan MLM yang sebenarnya kalau bisa dari Jepang deh. Karena saya udah coba Malaysia, Indonesia, Cina, nggak komit. Budi Darwin bilang Jepang, saya tertarik. Begitu dijelasin, basicnya farmasi juga. Umurnya 52 tahun udah go public. Jadi alasan saya join di AFC karena unik aja. Ya kalau cari MLM sebenarnya banyak. Ini loh, saya sampai sekarang juga masih ditawarin jual obat kuat lah, ada lipstick segala macam. Tapi kan nggak jelas lagi kan. Nah saya jelas AFC, saya dibawa ke kantor ketemu Pak Ernest. Ketemu Pak Ernest, dijelasin semua nih visi misinya segala macam. Terus lihat kok foundernya humble banget. Oke lah, saya coba jalanin 2 bulan, income saya udah ngalahin gaji saya. Jadi basic saya sales dulu. Kenapa saya suka farmasi? Karena saya di farmasi 8 tahun di Soho, di PT Soho Industri Farmasi yang Imbus, Ostek. Itu saya di training dulu Imbus itu. Trainingnya kayak dokter kalau farmasi. Saya 8 tahun, resign, diajak saudara saya buka usaha pecah belah. Itu juga sama, ngurusin semua dari ambil barang, lembur, jualan semua. Sampai sekarang gede perusahaannya. Saya 2 bulan fokus di AFC, saya putusin resign. Udahlah, saya bakar perahu, saya fokus di sini aja. Kenapa? Karena saya udah coba 25 tahun gagal. Kerja keras nggak? Wah, kerjanya ngeri pak. Saya kalau farmasi pagi sampai pulang bisa nunggu dokter sampai jam 3 pagi. Saya kerja pecah belah juga sama, keliling Indonesia juga. Udah kerja keras, tapi nggak dapat apa-apa, nothing aja. Jadi gaji lewat aja kan. Itu yang orang sebut zona nyaman, bahaya. Nah, saya pikir ini satu-satunya jalan. Makanya saya bakar perahu supaya apa? Supaya saya nggak bisa lihat ke belakang lagi. Kalau saya masih kerja, prospek ditolak, berapa kali, nyerah deh, balik kerja lagi kan. Jadi saya sengaja sih, resign tuh saya sengaja supaya nggak boleh gagal di AFC. Mumpung ketemu perusahaan bener. Jadi saya bikin hati saya bahwa ini satu-satunya jalan untuk merubah hidup. Di jaringan, memang saya udah pelajarin jaringan karena modal nggak ada. Mau usaha, nggak ada pengalaman juga. Ada duit pun mentalnya nggak kuat. Mentalnya nggak berani. Kalau rugi gimana? Paling takut resiko saya. Artinya saya harus kerja selamanya kan. Tapi ada satu platform yang bisa bikin kita dengan modal kecil bisa bikin kita sukses dengan cepat, yaitu marketing. Tapi selama ini kan saya cari nggak pernah ketemu. Nah ini ketemu AFC, saya pelajarin perusahaannya oke, produknya unik, duitnya gede. Udah langsung saya resign juga nggak gampang tuh, debat dulu sama istri sama orang tua. Ada semua udahlah terserah. Saya putusin, resign, fokus di sini.
Perjalanan juga nggak gampang teman-teman, sana sini juga ditolak. Lihat sekarang enak Bushido. Awalnya teman-teman sekarang enak, ya. cari testimoni SOP tinggal buka YouTube cari, ada. Dulu nggak ada. Dulu tuh saya sampai bawa tes kesehatan, beli kuantum di Tokopedia, saya sama Budi Darwin keliling tuh, orang-orang sakit saya tes. Oh ada tuh, akurasinya 80%. Oh ini diabetes segala macam ketahuan semua. Terus hambatan pembuluh darah juga Budi Darwin di situ kelihatan 80%. Oh ini bapak harus minum ini, terapinya gitu kan, jualannya gitu dulu. Oke beli, nanti bulan depan tes lagi hasilnya bagus, mulai cerita ke teman-teman. Awalnya gitu, sampai gede gitu. Jadi perjalanan untuk kesini juga nggak mudah. Intinya satu, bisnis ini teman-teman harus cinta yang namanya penolakan. Udah modal itu aja udah. Modal apa lagi di jaringan? Nggak ada. Ya kan? Nggak ada lagi. Modal 3,3 sekali seumur hidup udah. Sisanya effort aja. Ditolak aja udah. Dan mesti ingat, di jaringan nggak mungkin kita prospek berharap misalkan sponsor 3-4 orang. Udah berharap dia jalan. Nggak jalan kita merasa gagal. Bukan gitu. Jadi di jaringan teman-teman harus main permainan angka. Saya sponsor 100 orang sekarang. 100 orang jalan nggak? Yang jalan cuma 8. Komparetonya Budi Darwin kan 20%. Bayangin 92 tidur nggak jalan. 8 orang yang jalan. Tapi 8 orang itu nganter saya jadi Bushido. Dari 8 orang itu sekarang 220.000 member total. Bayangin dari 8 orang nabi jenderal berkembang jadi 200.000. Tapi untuk dapat 8 orang itu butuh sponsor 100. Paham ya? Jadi kalau baru 5-6 terus nggak jalan, ya belum ketemu aja nabinya, kurang, cari lagi. Kuncinya itu aja. Jadi nggak bisa kita, kadang-kadang kan teman-teman 4-5 orang, 10 orang gagal udah nyerah. Jadi mesti ingat di bisnis ini nggak ada kata gagal selama kita belum nyerah. 10 kali prospek ditolak, kita nyerah. Nggak taunya orang ke-11-nya nih ketemu orang kayak saya. Nyesel kita. Mau prospek, udah nyerah, diambil orang jadi. Gitu loh, untuk terus konsisten aja, kuncinya konsisten. Dr. Luigi tahu ya, 1 tahun nggak ada income. Bushido sekarang itu Dr. Luigi itu makan sama saya bayarin, rokok aja saya beliin. Karena dia garap bantu kaki kuat semua. Di sebelah kirinya ada 11 Bushido tuh jaringan kiri semua. Saya, Budi Darwin. Kanannya nggak dapet. Tapi hebatnya dia setahun nggak ada income konsisten. Di bulan ke-13 dia closing namanya Gunarto, 1 orang. Jadi buat kencang Bushido tahun kedua. Gila. Dr. Luigi bilang, bro untung kalau dulu gue nyerah, udah nggak gembel lagi. Dr. Luigi kan dulu miskin, dokter paling pasien berapa kan. Untung setahun dia bertahan, dapat Gunartonya Damio, ya Dr. Luigi Bushido. Jadi intinya konsisten aja. Nah, AFC ini kalau menurut saya unik teman-teman. Teman-teman bisa cara prospeknya gini, jangan selling produk. Pokoknya di awal jangan langsung nawarin SOP UTSU. Kita bukan SPG. Kalau nawarin produk di awal, kemungkinan besar di reject pasti. Orang paling gampang bilang apa? Udah nggak ada duit. Kenapa? Lu mau jualan, nggak ada duit kan? Jadi lebih ke jual konsep bisnisnya aja. Nah kemarin saya juga ajarin tim milenial kan, gimana nih caranya milenial kan kalau masuk produk nggak bisa, udah jual konsep bisnisnya aja. Saya lagi jalanin bisnis franchise farmasi, ya. Saya lagi cari partner nih. Nah franchise ini modalnya 20M. Kalau di luar negeri, Singapura, di Cina, di Korea, di Hong Kong, di Brasil, itu modalnya 20M franchise ini. Nah, tapi nggak mungkin dong nawang ngajak lu 20M kan. Tapi ini masuk ke Indonesia dia dengan konsep baru, direct selling. Modalnya berapa? Temen kan nanya, gratis. 20M hilang. Cuman company hanya minta kita beli produk aja. Ya dong, kita mau jalanin bisnis harus tahu dong rasanya, manfaatnya. Jadi produk itu bukan untuk dijual, untuk kita minum supaya kita bisa sharing ke teman kan. Produknya bagus loh gitu. Nah dengan beli contoh 2 produk aja kita sudah pegang master franchise-nya AFC. AFC memang di luar negeri franchise,
Bayangin dengan beli 2 produk, kita pegang master franchise, kita bisa ajak teman untuk buka franchise juga. Dan franchise ini kita bisa kembangkan nggak cuma di Indonesia loh, di seluruh dunia. Kayak Singapura beli 20M hanya bisa di Singapura. Menguntungkan banget Indonesia. Nah, franchise ini beda dengan franchise kayak di McD sama Kentucky, karena buka franchise harus buka tempat kan. Nah, kita franchise-nya kita bisa jelasin teknologi 4.0 atau franchise digital. Udah beli produk, kita secara otomatis pegang franchise, tapi nggak perlu buka toko, nggak perlu biaya operasional, nggak perlu karyawan, nggak perlu stok barang. Semua disiapin AFC Pusat. Tugas kita hanya sharing aja. Sama modalnya handphone. Dengan begitu kita bisa buka franchise ini sebanyak-banyaknya. Mau di mana aja bisa, seluruh dunia, nggak ada batas kan. Sistem kita e-wallet. Jadi kita join di AFC ini, kita punya potensi menjalankan bisnis sebenarnya mirip kayak McD aja. Bisa punya kayak saya sekarang 200.000 member. Berarti saya anggap saya punya 200.000 cabang. Benar nggak? Tiap kali mereka jualan kan BV naik. Bahkan di seluruh dunia. Hanya dengan modal 3,3. Nah, jelasin prospek itu potensinya itu. Jangan selling, SOP, eksekusi. Dengan dia sudah tertarik, mau dong produknya apa, baru jelasin, tetap dijelasin. Tapi di awal jangan masuk di awal produk dulu. Jualin konsepnya dulu. Jadi ibarat kita beli franchise McD, nggak beli franchise McD cuma disuruh beli ayam gorengnya aja udah bisa pegang master franchise-nya, mau nggak? Konsepnya kurang lebih sama kan? Mau nggak nih franchise? Nggak usah bayar franchise-nya, lu beli ayamnya aja, coba. Enak, udah lu kembangin franchise-nya gratis. Ya saya jelasin gitu kemarin ke tim milenial, closingnya banyak. Jadi bikin tertarik dulu. Jangan langsung datang presentasi. Presentasi itu pemahaman kan. Kalau orang belum tertarik, kita mau bikin paham, nggak mungkin mau terima. Indonesia nggak suka paham. Kita bayar kuliah, dosen jelasin aja kabur, nggak mau jelasin. Banyak. Ya, jadi, oh ini dosen ya. Kabur kan. Jadi gimana caranya kalau prospek bikin dia tertarik dulu. Jual diri kita, jual tim. Apalagi udah mulai offline kan. Tim kita kompak, siap bantu. Apa yang kita bisa kasih kalau dia join? Lu akan temenin lu deh, akan bimbing sampai lu bisa sukses, sampai lu ngerti. Karena kan nyaman dibanding jualan. Karena kalau jual konsep bisnisnya mereka tertarik, oke lah ngambil paket diamond. Produk kejual kan? Jual juga. Tapi kalau kita selling produk, orang nggak mungkin ngambil diamond juga. Pasti coba dulu deh ruby. Karena fokusnya ke produk kan. Tapi kalau jual konsep bisnisnya, gue harus diamond. Kenapa? Karena bonusnya maksimal. Kejual lu diamond. Dan sekarang juga enak, teman-teman bukti udah ada kan, yang jadi Bushido, yang Damio, artinya sistemnya udah jalan. Dulu awal kan nggak tahu, bener nggak bonus dibayar nggak tuh 100 miliar. Ciana sempet tanya tuh ke bawah waktu acara, Pak nih bener nggak bonus semua dibayar 3M kali berapa udah banyak. Yang pinjam aja Pak Enes, tenang aja pasti dibayar. Awal-awal kita worry juga loh. Ini kan udah terbukti 3 tahun dibayar semua. Udah tinggal gas aja. Nah hebatnya jaringan apa? Saya kan dulu sales, mulai kebuka mindsetnya apa teman-teman, bahwa di jaringan ini ada faktor kali. Makanya gaji saya nggak mungkin naik banyak. Jadi kalau kerja, nggak mungkin bisa bikin kita kaya raya. Kenapa? Karena kita udah ada wadahnya kan. Satu hari cuma 24 jam. Mungkin bos mau gaji lebih, kalau lu bisa satu hari 50 jam gue kasih lebih, tapi kan nggak bisa. 24 jam kerja paling 8 jam kan. Udah mentok, mau lembur-lembur paling 10 jam aja, tambahin dikit kan. Mau lebih nggak bisa. Nah di jaringan saya pelajarin Pak. Di jaringan itu kita ada faktor kali. Kayak contoh sekarang saya punya kan 200.000. Ya 200.000 itu kalau masing-masing kalian kerja 1 jam aja, berarti saya punya berapa jam? 200.000 jam. Makanya nggak heran income-nya 1M kan sebulan. Karena saya punya 200.000 jam. Lah ketemu orang gila-gila kayak tim milenial, kayak temen saya David tuh, kerjanya bisa 10 jam.
Kalau tim saya 200.000 kerja 10 jam, saya punya 2 juta jam. Dibanding kerja hanya 10 jam, nggak menang. Itu ada faktor kali di sini. Terus nggak nyangka juga di sini saya bisa punya downline Hotman Paris, Tankian, orang-orang top. Hotman Paris jualan saya dapat duit. Pertanyaannya kalau di konvensional mana mau? Mau gaji berapa Hotman Paris coba? Tankian yang punya Ritz Carlton, J Marriott itu downline saya juga. Kemarin baru closing Safir. Tankian closing Safir saya dapat duit, bayangin loh, mau lemerat loh. Effort dia saya dapat hasilnya, cuman di jaringan aja. Nah di jaringan juga nggak perlu bakat, nggak perlu kita harus bisa ngomong, nggak perlu bisa presentasi, nggak perlu banyak temen. Jadi makanya di jaringan itu super taksi bisa sukses. Samurai kemarin satpam di Solo, dia bisa dapat Ronin loh 25 juta. Tukang urut di Klaten, Ronin juga 25 juta. Itu jaringan. Kenapa sih? Karena kalau kita nggak hebat, kita bisa cari orang hebat di jaringan itu. Kita nggak bisa presentasi, tinggal cari orang yang presentasi aja. Kita merasa nggak punya teman, tinggal cari yang banyak teman, cari Telegram. Jadi di jaringan ini kita hanya mencari aja. Kita nggak perlu hebat, tapi kita bisa cari orang hebat, selesai nggak? Selesai. Karena Bapak nggak ngerti MLM apa-apa deh, tapi bisa kenal 2 orang, contoh saya sama Budi Darwin, dia kenal. Dia bisa yakinin, saya ditaruh kanan, Budi Darwin taruh kiri. Busido juga nggak? Busido juga. Cuma 2 kaki soalnya. 2 kaki. Itulah hebatnya jaringan. Jadi jangan minder, jangan berasa nggak bisa. Pokoknya udah tebar jaring aja, kuantitas. Sebanyak-banyaknya ketemu orang sharing. Tinggal cari nabi aja di sini. Tinggal nyari orang yang mau jalan. Ya, jadi nggak perlu nunggu bisa presentasi baru jalan. Udah jalan dulu, tinggal yakin, bisa yakinin orang, bisa closing, udah hebat. Makanya banyak yang jadi di sini. Nah, Budi Darwin beruntung aja dapat orang di bulan pertama, saya langsung dapat Yohanes, 22 Busido. Ya udah Busido. Tapi nggak semua kayak Budi Darwin, nggak bisa diduplikasi kan. Ada yang harus cari berapa orang dulu, baru nemu nabi, baru jalan. Kadang-kadang di perjalanan itu kadang kita nyerah. Padahal terusin dikit lagi dapat tuh. Itu ya, jadi konsisten aja. Ini kan baru orang-orang awal, baru join kan. Nah ini kan baru mulai periode nih, Oktober tanggal 1 nih baru start. Udah enak. Karena banyak yang join di pertengahan atau mau penutupan rank kan, mau ngejar setengah. Yang kita ngajak, contoh saya udah masuk udah telat banget, jadi kalau ada yang masuk udah 6 bulan, ada yang setahun gitu. Udah masuk WT? Udah masuk ST. Oh. Jadi saya tuh nawarin banyak orang tuh yang udah masuk, jadi kayak telat gitu. Dia bilang telat pesan, gue udah masuk duluan katanya. Jadi udah ya kayak Ya, cari start lagi. gitu, jadi Cari mulai lagi aja. gitu. Iya. Kalau kita bicara telat sebenarnya enggak, karena lihat data aja kan. Iya. Data kan member IC sekarang baru 800.000. 800.000 itu titik loh. Saya 3 titik, kita berapa titik? Banyak lah. Nah, Belanja lagi, biar diamond, belanja lagi, kan Ya. kita dapat bonus. tapi kalau kita bicara satu orang bisa main 3 atau 5 titik, berarti kan kalau kita bicara data KTP paling dari 800.000 kan paling 200 ribuan. Indonesia 250, berarti 0,01 aja belum ada. Kalau kita bicara banyak yang udah join, 0,01 belum ada. Artinya sebenarnya marketnya masih luas kan. Saya kemarin ketemu teman saya Solo juga, sih belum pernah dengar juga. Cari lain aja. Jadi plus minus, kalau dulu memang secara market gampang, belum banyak orang tahu, tapi meyakinkannya susah. Iya. Sekarang mungkin udah mulai, marketnya udah mulai keisi, tapi lebih enak, bukti udah ada, testimoni udah banyak, contoh yang jadi udah ada. Ya plus minus lah. Ya, jadi bisa disimpulkan gini, mau apa enggak itu tergantung kita, ya kan? Apapun bisa jadi alasan buat kita quit atau buat kita mau jalan terus. Nah, pilih yang mana gitu ya. Semua pilihan di kita. Ya kan, kalau kita awal mungkin wah apa sih yang lu jual? Orang nggak ada yang pernah dengar katanya gitu. Ya kan? Banyak kok yang Aduh, belum orang tahu. pada nggak tahu. Ya susah, ya kan? Iya. Satu bilang gini katanya, wah ini kok
udah pada tahu, nah susah juga, Iya. ya kan? Iya, serba salah nih. Eh, jadinya. salah. tapi kalau kita think the other way itu akan beda. Oh, belum ada yang dengar, oh ini kesempatan kita untuk memberitahukan. Iya. Oh udah pada dengar, oh ya nggak apa-apa, berarti ini produk bagus, semua orang tahu. Kita cari lagi yang belum tahu. Nah itu kan dari diri kita sendiri. Jadi intinya kesempatan masih banyak ya. Mungkin nanti Adin bisa jelasin kalau mau ngebangun jaringan bagaimana ya. Kita juga mau go internasional juga kan. Iya. Biasanya kan Indonesia dimasukin negara lain tuh, kayak Amerika, kayak Cina aja biasa masuk Malaysia dulu, Singapura dulu, Vietnam, Thailand, baru Indonesia. Selalu terakhir. Produk memahami game selalu terakhir. Nah ini kita kesempatan karena Jepang udah tunjuk kita untuk mengembangkan secara direct selling di seluruh dunia. Jadi kalau negara lain mau buka nggak bisa, harus lewat Indonesia. Ya seperti yang kemarin-kemarin saya juga cerita sama Ita, kan kalau kita boleh bilang kayak New Skin misalnya, itu kan semua yang living, mereka kan asalnya dari Amerika gitu. Ya. Nah sekarang ini mungkin kesempatan buat kita nih, AFC Indonesia ngembangin di Amerika, ngembangin di negara-negara yang lain seperti begitu gitu maksudnya. Mungkin Latihan. nanti akan seperti itu gitu. Jadi marketnya itu pasti akan lebih luas. Gede. Ya mungkin itu yang direncanakan Bener. sama Pak Ernest ya. Karena Malaysia kita lagi ngurus BPOM, harusnya udah disetujuin. Cuman ada glutathione di Malaysia katanya itu bukan termasuknya kategorinya obat. Kalau di Jepang sama Indonesia kan makanan kesehatan. Nah itu harus dikeluarin, butuh waktu lagi. Ya, jadi mungkin ramuannya itu untuk Malaysia akan dirubah ya sesuai dengan kebutuhan Ya, mereka. paling glutathione diambil. Glutathione kan mother of antioksidan kan. Iya. Paling diganti apa lagi baru Yang mungkin ingredientsnya mirip-mirip gitu. mirip-mirip. Makanya teman-teman sekarang sebelum go internasional kita harus gedein dulu jaringan Indonesia. Supaya apa? Supaya begitu buka di sana kita lebih kuat dong, pasukan lebih banyak kan. Berarti plan yang udah jalan dari kantor itu bukanya Malaysia ya, next ya? Malaysia. Nah, soalnya kan aku ada downline juga yang memang punya keluarga di Ya, sana. yang paling dekat Malaysia. Kalau Amerika pun buka nanti paling bantu pengiriman aja. Iya, belum bisa. Soalnya rulesnya saya tahu Iya. ribet banget Kak. Untuk buka kantor di sana nggak bisa. Kalau Malaysia Amerika, benar-benar Eropa. BPOM yang Malaysia buka kantor kayak gini di Malaysia. Jadi tinggal sounding aja mereka jalan udah jalan sendiri. Ngambil barang udah kita nggak pusing lagi ngambil ke kantor. Jadi nggak wasting. Ya duit kalau juga. Amerika kita harus benar-benar masih kirim. Atau nanti misalkan kerja sama Amazon ya paling pengirimannya mudah aja. Itu Lewat double Amazon. halalnya tuh pasti ya. Ya. Halalnya. Nanti itu bagian manajemen yang ngatur. Kita kerjanya urusan jaringan. Jadi Jaringan. enak kan? Iya. Kita nggak usah pusing-pusing. Nah mungkin juga salah satu yang jadi pertimbangan ya AFC itu kalau di Amerika sorry AFC itu kan tadinya kan retail ya kan, AFC itu retail, kemudian AFC itu di Indonesia itu diminta untuk direct selling, pertamanya ditolak, ternyata sudah jadi direct selling ini malah jadi salesnya untuk di nomor satu ya Nomor Adrian satu ya. sekarang. Nah makanya Jepang akhirnya memberikan kepercayaan kepada AFC Indonesia. Yuk kita ambil kesempatan ini. Kapan lagi kita punya bisnis di sini? Bener nggak? Tanpa modal loh. Dan enaknya di AFC ini saya lihat umpamanya nih kayak Pak Sony tidur kan? Ya Pak Sony tidur nggak apa-apa. Pak Sony begitu bangun bonus tetap dapat. Kalau di tempat lain nggak ada, bisa hilang. Malah enak jaringannya udah banyak. Ya Udah kan? panjang kakinya nih yang kanan. Kakinya udah Gede. bengkak gitu. Hajar sebelah kirinya itu Hajar. Tinggal pairing. Pokoknya udah beruntung kalau ikut Niken tuh karena dia kencang sekali. Jadi Satu sekarang lagi yang tidur. itu Baru siapa? datang Poni. Dia Oh. yang downline-nya di Australia. Kemarin Oh dia iya juga iya. dari Oh Australia. iya iya. Dia ngirimnya ke Australia. Temannya. Iya, yang tidur diklik-klik Diteleponin terus. teleponin terus. Kalau udah tahu, Karena setrum. kalau saya selalu berpikiran saya positif. Jangan sampai orang yang kita ajak, kita kenalin akhirnya lu jelasinnya gitu sih lu gitu kan. Kita salah ya kan. Sekarang kalau saya suka gini deh, umpamanya saya closing yang di Amerika. Itu saya pertama closing dia gitulah. Itu belakangan gini, tanggepin positif aja deh ya. Saya hanya menyampaikan, mau enggak itu pilihan, tapi saya mau info karena saya excited banget gitu. Jadi akhirnya apa sih, coba gue pengen tahu, denger kan nggak ada ruginya gitu ya. kencang ya itu ya. Baru mulai. Kalau Baru pengalaman di jaringan seperti itu harusnya enak udah.
Bukan, ini Tapi lain saya lagi, nggak dari ini sana. lain lagi, Oh. lain lagi, orang baru. Jadi aku juga masih prospek ya teman-teman ya. Jadi jangan pikir oh aku udah dapet ini, enggak. Kita tetap cari terus. Saya sendiri masih sponsorin orang baru, tetap. Ini juga Ya cari terus, karena ini kan bisnis kita nggak bisa kalau misalkan kita sponsor atau tim udah jalan terus tim mati, kita masa mau ikut mati, artinya kita bergantung sama downline kan, nggak boleh. Bisnis kita harus yang ngatur, kita harus kendaliin kan. Ya udah, kalau memang ada yang tidur kita bangunin, nggak mau ya kita bangun tim baru lagi udah. Kayaknya Ardian boleh nggak nanti maksudnya diajarin ulang ya, terutama kan kayak tadi cerita tentang konsep franchise ya, yang di awal-awal banget tadi ya. Itu sebenarnya kekuatannya sih kalau menurut saya, karena Iya. orang udah dengar MLM tuh udah ada mindset programming sesuatu yang jelek-jelek dari sebelumnya kan. Jadi dengan kita ngomong franchise terus compare dengan 20M yang franchise aslinya AFC, itu akan membuka mata mereka. At least mereka akan gini, masa sih? Terus nanti googling, ya silakan aja di googling. It means jadi menimbulkan rasa ingin tahu gitu loh. Yeah. Nah setelah ingin tahu kan baru kita ngomong bisa lanjut Yeah. gitu kan. Nah itu soalnya penting, Buka poin masuk mindset pertama dulu, kali. setelah dibuka baru masuk. Iya, kayaknya itu harus mungkin kita nanti catat kali ya, Yeah. dicoret-coret itu seperti apa mungkin poin-poinnya biar mudah diingat. Terus juga yang mungkin agak susah untuk ngomong, jadi belajarnya lebih gampang gitu. Karena jaminan, karena Pak Ernest pun waktu deal ini dia minta jaminan Jepang itu $1 juta. Itu sudah berapa M? Udah 14,5 M kan? Dari Pak Ernest ya? Dari Jepang. Oh dari Jepang. Artinya setiap mau kerjasama dia minta dulu jaminan uang untuk benar-benar tuh jaga nama AFC, jangan sampai bikin masalah. Makanya Pak Ernest benar-benar jaga kan, karena deposit $1 juta nggak bisa diapa-apain di lock. Itu udah 15 miliar sendiri, ya. Belum beli barangnya harus cash. Ke AFC Jepang Iya. kan? Cash itu duit lagi kan. Terus masa kita nggak ada kantor, siapin kantor, marketing, armada buat masukin ke Western, bayar lagi SPG buat ngoceh-ngoceh. Belum resikonya kan kalau barang ternyata ada yang Ada yang nggak salah laku di segala jalan. macem, pusing. Tapi mereka mau. Kenapa? Karena memang produknya bagus. Dari kita sekarang ditawarin konsep franchise-nya, franchise teknologi 4.0 yang nggak ada resiko sama sekali. Barang kita nggak banyak, cuma 3, kantor yang kirim, nggak perlu mikirin stok, nggak perlu gaji karyawan. Bener-bener teknologi 4.0 yang kita kerja by handphone aja, bisa dikerjakan kapan aja, di mana aja. Pakai konsep gitu aja nawarnya, memang bener, memang franchise kok. Tapi dengan beli produk Duobox kita sudah pegang master franchise, bukan kita beli loh. Kita master franchise ya, karena kita bisa tawarin orang untuk buka juga. ya. Bisa Buka, dibandingkan kalau Jakarta, kita buka franchise ceritanya Semarang. apa? Ada orang tua muridku pernah buka rawon setan. Franchise rawon setan dia buka. Minta harus bayar uang ini, uang itu, sewa ini, semua modal sendiri loh. Udah gitu, barang gitu lakunya berapa? Dia udah keluar ratusan juta dengan sirkuit sewa. Terus untungnya cuma berapa? Nggak balik modal loh. Akhirnya dia tutup. Dia bilang jadi kadang-kadang orang tergiur untuk buka franchise, ternyata franchise-nya tuh pakai modal, bayar franchise-nya, kita sedia tempat. Nah, di AFC kita tanpa modal, ya kan? Tanpa modal, beli produk itu barang kita pakai. Selanjutnya kita tinggal ngambil semua, bisa barang dikirimin semua sampai kemana juga bisa, enak banget kan? Jadi kita benar-benar punya kesempatan yang bagus. Terus kalau restoran nggak bisa stop, artinya udah terlanjur buka, sepi, mau nggak mau kan kita harus ngidupin karyawan terus. Yang ada tekor kan, Terus Kalau- barang yang udah dibeli buang. buang. Nah, laku contoh beli daging kan buang. Iya. Nah kalau di AFC, kalau misalkan nih kita lagi jenuh, lagi stres, ya udah tutup dulu, nggak usah ngapa-ngapain, bayar kan? AFC mintain nggak tiap bulan apa? Ya udah. Karena nggak ada tutup poin. Ya contoh lagi sibuk atau mau jalan-jalan dulu nih sama keluarga 1 bulan, tinggal aja udah. Nanti balik lagi, serius lagi, jalan lagi, nggak ada biaya apa-apa. Itu enak ya, mau jalan kapanpun Teman-teman bisa tinggal start. bayangin nggak kalau kita lagi sakit? Saya sakit di kemarin patah tulang, ya. Tapi kali ini saya sakit, saya happy banget. Konnichiwa. Baru mau bilang. Karena badannya
susah buka ya, kayak susah buka. Jadi aku bilang, gile, kalau biasanya nih kita mikirin, aduh gua ngajar, gua utang, Oh, aduh utang gua utang banyak, aduh gua ngajar. mesti ganti, aduh mungkin orang kalau kerja, ini enggak. Saya di rumah sakit, konnichiwa datang terus. Nah, mau nggak? Kaosnya harusnya Sakit seneng ya, Di? Kaosnya kondisi harusnya. Terbeli. Jadi sukses di bisnis jaringan paling enak. Kenapa? Karena kita dapat namanya financial freedom sama time freedom. Kalau dulu saya kerja paling nggak enak kuadrannya, nggak ada duit, nggak ada waktu, kerja setengah mati, nggak ada pagi siang sore malam, lembur, duit pas-pasan kan. Kalau benar-benar di IFC sukses itu kita dapat financial freedom sama time freedom. Waktu saya main pecah belah juga saya banyak customer, waduh kaya raya. Di pelosok-pelosok di aku ke Purbalingga kemana itu satu toko omsetnya bisa satu hari 100 juta. Jualan gelas, piring, kelontong-kelontong gitu. Masuk beli ember segala macam. Cik omset berapa? 100 juta per hari. Kalau dia bisa untung 30-40%, satu hari 30 juta. Tapi nggak ada waktu. Nggak bisa libur dia. Minggu pun buka. Jadi minggu pagi dia ke gereja, siang buka. Karena minggu rame katanya. Lebaran yuk, aku ajak ke Jakarta, aku kan deket kan. Jalan ke puncak. Aduh lebaran enggak, lebaran saya juga buka. Gila, kapan nikmatinya? Nggak enak juga dong, duit banyak, nggak bisa nikmatin. Karena tokonya ramai banget. Di AFC kita dapat duit ratusan juta bahkan miliaran. Mau jalan-jalan ke luar negeri bebas waktunya. Mau bangun siang jam 12 siang nggak ada yang larang. Itu paniku aja bangun jam 1 siang nggak apa-apa. Mau nggak? Saya paling susah kalau dulu kerja Pak, benar-benar yang paling saya benci kalau lagi enak-enak hujan, selimutan di kos-kosan, weker bunyi, aduh pengen dibanting aja. Hidup lagi enak banget harus bangun. Karena kan dulu saya kantor farmasi saya di Pulau Gadung, saya kos di Kemanggisan, bayangin 1,5 jam, hitam semua tuh naik motor. Saya harus bangun jam 5, kadang pulang jam 3 pagi. Aduh kok hidup begini doang, lagi enak tidur, pengen deh bangun siang nggak bisa. Nah di jaringan ini saya happy banget, kenapa? Bener-bener nggak ada yang ngatur saya. Udah suka-suka, mau capek mau bangun jam 12 siang, kita nggak bangun jam 12 siang. Konnichiwanya masuk terus, duit ngejar kita. Mau intip konnichiwa Ardian nggak? Di awal kerja keras dulu, terus jaringan juga nggak selamanya kerja keras kok. Fokus aja gila-gilaan setahun ya, percaya saya. Tahun kedua mah nggak nyantai juga, bonus tetap masuk. Ya. Tapi Ardian di bonus awal- levelnya berapa Ardian? Mungkin teman-teman bisa ngerti kan. Antara 50 sampai 60. Tuh, Kayak ini turunnya di level situ. loh. Dari jaringan yang didapat ya. Jadi kan saya jelasin kalau bonus unit level itu adalah bonus bulanan dari company yang bisa didapat. Nah gini, kalau kita punya toko, saya ngajakin ini buka toko, kita buka toko barang saingan nih, repot ya, kita jadi musuh. Di sini enggak. Saya ajak ini tim-tim kita nih, timnya Ardian nih, wah pasti Ardian akan bantu kita semua sukses. Kenapa? Company memberikan lagi bonus namanya bonus unit level. Jadi itu adalah bonus yang didapat apabila saya qualified unit level. Saya dapat income per bulan minimum 8.250.000. Saya qualified. Maksudnya apa? Saya bisa dapat unit level apabila saya membantu tim-tim di bawah saya juga qualified. Jadi saya mesti bantu nih teman-teman semua punya income minimal 8.250.000. Jadi Ardian dapat 50 jutaan itu tiap bulan itu dari tim-timnya semua yang udah dapat segitu minimal. Jadi kan itu dikasih lagi. Dan itu berulang tiap bulan. Ya kan? Jadi bonus hariannya 20 jutaan, 22 ya. Bonus harian 22 juta. Satu bulan berapa? 660 juta tambah 50 juta. Nah, gila kan? Tahunannya 4M. Karena saya 2 titik kan, titik awal Bushido, kedua Shogun 575 sama 3,5. Bisa bangun siang, kerja nyantai, pakai kaos ya, nggak usah pakai dasi ya. Jadi itu benar-benar kita harus benar-benar jalanin deh, yuk. Ya, jadi teman-teman bonus unit level itu dihitungin dari begitu ya. Kita bantu tim-tim kita semua berkembang. Makanya di sini nggak usah takut, namanya kadang-kadang orang suka bilang gini, aduh di ML males deh, nanti kalau gue udah naik ditinggalin maaf lain gue kan gitu kan. Kalau di sini enggak ya, karena memang kita mau semua tuh maju
Halo. Ini timnya Lipang. Ini Janet, ini kita teman sekolah. Dulu kita berdua sebangku. Suka nyontek nggak sih kita? Nyontek kan? Nat? Kalau kepepet. Oke, lanjutkan. Jadi bonus ulang levelnya 50 juta. Kalau kayak Budi Darwin gitu berapa tau nggak dia? 160. Ini level doang. Dan ini level itu menariknya kita bisa terima sampai berpuluh-puluh tahun. Nah itu belum saya jelasin tuh dari mana, belum. Kalau pairing bisa naik turunnya lumayan, tapi kalau ini level enggak. Contoh kayak saya sekarang, saya bisa kasih Budi Darwin itu sampai 150 tahun bonus ini level 75.000. Jadi Unilever benar-benar the real hasil income-nya sebenarnya di Unilever. Andaikan nih seluruh rakyat Indonesia udah join IC semua 250, mau nawarin siapa lagi nggak ada ya. Unilever itu yang dapat. Ya tahunan buat THR setahun sekali. Komplit lah di IC harian ya buat hari-hari, bulanan bisa buat bayar listrik, anak sekolah, tahunan buat investasi. Saya biasa gitu. Mau beli villa, beli ruko dari tahunan. Dan enaknya setiap tahun. Nggak cuma sekali. Jadi kalau IC bisa 10 tahun lagi, saya punya 10 rumah, Pak. Adian bisa cerita nggak? Sponsornya Adian Nasiwat bukan Budi Darwin, ya. Sponsornya bukan, ya. Jadi ceritanya ya. Jadi upline-nya Adian kan sponsorin Adian Busido. Jadi upline Adian tuh dapat apa? Dia tuh ranknya apa? Sponsornya upline, sponsornya Adian langsung. Jadi yang prospek saya mau ya Budi Darwin sama si Jin, teman dekat. Harus saya join, si Jin minta udah di bawah saya aja. Jadi Budi Darwin sponsor Jin, Jin sponsor saya. Dan Jin ini nggak jalan. Tapi dari Unilevel ya terima sekitar 50 juta. Nggak ngapa-ngapain. Dapat saya satu orang aja. Kirinya nggak ada orang, 50 juta juga. Dari bonus kan, Unilevel. Jadi Unilevel nggak harus pairing, satu kaki gede aja bisa dapat. Kalau Jadi pairing harus dia imbang. harus qualified juga dong. Ya, Jadi tutup aja dia. Diri sendiri ya. Beli sendiri lah. Dulu Dia tutup berarti diamond. harusnya dokter apa? Dokter siapa? Luigi. Dokter Luigi pas satu kaki doang harusnya dia Itu dapat lemparan. level dong. Dapat. Dapat Lalu kan? ini Nah, level. jadi walaupun dulu nggak dapat income yang Jadi banyak, gini, dulu marketing plan AFC nggak ada oh iya, Unilevel, nggak ada Unilevel awal-awal ya. masih yang agak di limit itu. Terus Unilevel nggak ada, Anuara nggak ada. Jadi bedanya kalau di MLM lain, kalau bonus sudah gede dikurangin, di AFC tiap tahun ditambah. Anuara itu kita dulu yang minta. Kalau semua diamond terus apa yang kita kejar? Nggak ada motivasi dong. Oh iya juga ya Pak Enas bilang, akhirnya kita kasih udah pairing berapa, naik level. Kita waktu itu mintanya barang, handphone, emas, jam Rolex, mobil, mintanya gitu. Dia malah dikasih cash, beneran. Lebih bagus. Lebih bagus, itu mintanya barang. Jadi di sini umpamanya nih ya teman-teman ya, kita kan nggak pernah tahu, we never know. Kita punya dua kaki kiri kanan, taunya yang satu kakinya gede. Terus kita jangan punya pikiran gini, ini kaki gede, gua nggak urusin, gua nggak dapet pairing, kita kesini enggak. Kalau kita memang sponsor kita akan dapat Unilevel. Ya, jadi ini sebetulnya saya lebih membuka teman-teman supaya jangan give up. Aduh, ini kaki gue udah gede sebelah nih, aduh panik-panik, gue malas deh, ini nggak jalan, jangan. Jalan terus berusaha. Saya pun begitu berusaha. Ya, tadi kaki kecil saya jadi gede, kaki gede saya jadi kecil, nih ini juga. Gantian ya? Gantian. Itu artinya jaringan kita berkembang. Iya. Ya. Kaki gede Saling nggak mengejar. selamanya kaki gede, benar. Dulu awal-awal saya nggak ngerti, tapi udah ngalamin saya ngerti. Makanya ingat teman-teman, kalau kita punya lemparan itu bersyukur kita dapat lemparan. Tapi tetap kaki kita dua. Mungkin Adian bisa cerita tuh anak, kan kaki gajah juga. Anak selalu bilang, Adian ledekin dia, ayo kenalan sama downline. Ya intinya karena kita binary kan emang diuntungkan Pak kalau dapat upline aktif bisa dapat lemparan.
Tapi kadang-kadang yang kita dapat lemparan, udah fokusnya kan ke sini terus. Dapat orang hebat, taruh sini pengen ngabisin. Ini dilupain, nanti begitu ini kuat, jaringannya udah masuk sini semua, pincang lagi. Ya, jadi kalau walaupun dapat lemparan, tetap tanggung jawab, titik kaki itu tetap tanggung jawab kita. Andaikan lebih kencang ya harus diisi juga. Karena dimanapun, asal kita dua ini jalan terus, kita bisa stabil aja 10 per hari udah 100 juta loh di AFC. Jadi memang marketing plan-nya disetting untuk member-member awal dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun punya income 100 juta. Karena cuma 10 paket kanan, 10 paket kiri per hari. Dan itu tim loh. Kalau ada 2 diamond aja per hari udah 100 juta juga. Kan 12 paket. Karena di pairing awalnya AFC kasih bonus gede. Pairing di atas 10-nya malah per harinya 100.000 kan. Ya saya udah dapatnya 100.000. Makanya pro ke member baru. Makanya member baru sering kaget kan, bonusnya gede. Tapi begitu udah lewat pairing ke 10, 100.000 dapatnya. Makanya manfaatin yang 300.000 itu. Sebisa mungkin jangan sampai lolos per harinya. Bisa jaga itu aja 100 juta lah. Gede. Ya 10 paket kan tim. Makanya kalau tim kita udah ada ratusan, cari 10 paket gampang sebenarnya. Ayo teman-teman ada yang mau tanya silakan, mumpung di sini ada Bu Sido. Tadi kan Ardian bilang tim secara 10 paket. Berarti yang jalan harus semua ya? Enggak, kan kalau kemarin nih saya hitungnya satu-satu gitu. Meskipun kita punya tim, jadi hitungnya per orang. Kalau ini kalau saya dengar gini berarti tim siapa aja yang penting kiri kanan kaki kanan kita gitu ya, timnya. Andaikan misalkan kirinya kanan sebelahnya udah gede nih. Ini udah gede banget. Ya udah tinggal 10 paket sini aja. Ini kan kaki kuat sebenarnya ada omset pun nggak dihitung. Karena ini tabungan, ini pencairan kan. Ya udah tinggal 10 paket sini. 10 paket sini, fokusnya ke sini kalau ini udah gede banget. Tapi kalau dari awal ngerintis masih kosong-kosong ya 10-10. Tapi nanti nggak mungkin imbang sih. Pasti nanti ada namanya jaringan, pasti ada yang kencang sini atau kencang sini. Pasti itu. Nah begitu ada kencang sebelah udah fokusnya yang kaki lemah. Gimana cara 10 paket? Nanti begitu ini kuat lagi fokusnya ke sini lagi. 10 paket. Udah 3 juta dari pairing aja, belum sponsor. Belum nanti kalau ada pass up lagi. 100 juta udah. Makanya gampang deh, sih 100 juta tuh gampang. Enggak yang harus jualan sampai ratusan paket, 10 paket aja per hari. Diamond dan 6 paket. Artinya 1 diamond contoh di kaki lemah sama 4 ruby udah 3 juta. Besok 1 diamond lagi 4 ruby 3 juta lagi udah. Mau nggak? Bisa jaga konsisten selama 1 bulan 100 juta. Pasti. Harus. Kalau jualnya konsep bisnis pasti lebih cepat. Kalau kita jualan produk ya udah jual, kita beli, coba dulu ya. Dia diem, nunggu 3 bulan lagi baru beli lagi, lama. Tapi kalau jual konsep bisnisnya kan dia join, dia harus cari, dia harus jualan franchise-nya. Makanya cepat. Ayo yang mau nanya, jangan diam aja, mumpung udah jauh-jauh. Cukup lah. Kalau lebih konsepnya paham ya? Binary ya. Iya, 2 kaki. Mungkin Ada Ardian selalu boleh ada diulang member sedikit placement mengenai aja konsep kan ya. bisnisnya Ardian. Ini ada yang baru baru dengar. Oke, jadi kalau prospek orang sih jangan selling produk. Nanti, walaupun ujung-ujungnya kita jelasin produk. Tapi di awal kita jangan langsung, ini loh SOP buat diabetes segala macam harga 1750. Kesannya apa? Kita SPG. Kita kayak mau jualan kan, kayak jualan obat gitu loh. Itu nanti dulu. Ya, buka mindsetnya dulu. Bahwa kita lagi jalanin bisnis franchise farmasi dari Jepang. Namanya AFC. Nah, franchise ini modalnya 20 miliar harusnya. Kalau di luar negeri. Singapura, kalau ke Singapura mampir deh di Watson, di Guardian itu ada. AFC ada, macam-macam produknya, ribuan.
itu 20M modalnya. Di Cina ada, di Korea juga ada. Nah kalau 20M gue nggak mungkin join, duitnya siapa kan. Nah ini masuk ke Indonesia, dia dengan konsep baru. Modelnya konsepnya bukan jualan franchise tapi lebih ke direct selling. Modalnya berapa? Nggak 20M, gratis. 20M itu coret semua. Tapi company minta kita beli produk aja. Ya dong, kita mau jualan harus tahu rasanya, manfaatnya kan. Harus tahu manfaatnya baru bisa sharing kan. Udah beli 2 box aja, kita sudah dapat namanya Master Franchise AFC. Ya, kita bisa tawarin teman untuk buka juga. Tapi konsepnya memang nggak seperti retail bahwa kalau buka franchise harus cari tempat, buka di mall, nggak. Kenapa? Sudah disiapin semua sama pusat. Kita nggak perlu buka tempat, nggak perlu stok barang, nggak perlu biaya operasional, nggak perlu bayar listrik, karyawan, stok barang, nggak usah pusing. Semua disiapin pusat. Tugas kita hanya sharing jualan aja. Mereka mau buka, udah barang dikirim dari kantor semua. Nah setiap kita makin banyak kita sharing, makin banyak temen yang buka franchise ini, sama dong konsepnya kayak Indomaret kan, nawarin franchise, mereka buka-buka cabang kan, duit masuk terus. Nah bisnis ini nggak ada resiko, konsep franchise ini nggak ada resiko. Nah bahkan kita bisa kembangkan ini nggak cuman di Indonesia aja. Kalau Singapura 20M hanya di Singapura aja loh, buka Malaysia aja nggak boleh, beda lagi. Ini kita gratis franchise-nya bisa kembangkan di seluruh Indonesia bahkan di dunia. Nah, jaringan saya di Amerika ada, kemarin di Australia juga banyak. Bayangin sekarang saya punya cabang 200.000 sih, karena sekarang tim saya 200.000. 200.000 yang saya anggap mereka lagi buka store nih. Tapi franchise-nya kan free semua, hanya beli produk aja. Nah kalau gitu lebih menarik. Kenapa? Karena di awal kita udah bilang 20M dulu. Untuk dia join Diamond murah. Dapat 20, bayar 20 juta dapat produk daripada 20M. Tapi kalau jualan produk, jangankan Diamond, Ruby aja orang bilang mahal. Mahal lah, 3 juta minum habis. Ya kan, tapi kalau kita, siapa bilang, kalau orang bilang mahal, lu beli ini 2 box, lu dapat license master franchise lu bisa kembangin di mana aja. Mahal gimana? Masih bilang mahal, tanya balik, oke. Sebutin deh mau bisnis apa modal 3 juta. Dengan potensi bisa dapat income ratusan juta. Kalau ada gue join, gue ikut. Bingung dia. Buka warung aja 10 juta lebih. Pecel lele 30 juta. Pecel lele itu 25 juta, lelenya belum datang. Serius? Pak Niko nanya-nanya. Jual bakso baru gerobak ya. Gojek beli motornya 20 juta. Coba sebutin bisnis dengan skala internasional, modalnya 3 juta. Kalau ada gue ikut lu. Nggak ada. Jadi dengan begitu 3 juta kelihatan murah Pak. Tapi kalau kita sodorin produk, orang kan bilang mahal, nggak cocok nanti ini itu. Jadi orang beli 3 juta dengan konsep dia memang mau jalanin bisnis franchise-nya. Udah tertarik baru ngomong produk. Produknya kayak apa sih? Baru jelasin. Marketing plan-nya bonus nih, kalau lu buka cabang franchise banyak bonusnya bisa segini. Baru masuk ke marketing plan. Tapi di awal harus buka dulu. Bikin tertarik dulu. Bisa jualan, karena nggak semua orang jualan, susah. Kalau teman-teman jualan dia tinggal buka Tokped 16 selesai. Lu mahal 1750, sebelah sini 16. Udah selesai dong, mau apa lagi? Tapi kalau konsep franchise ya lu kan nggak kenal mau beli produk, bukan mau ngajak lu bisnis. Saya lagi cari partner untuk kembangkan ini di seluruh dunia. Lu mau jadi partner nggak? Karena di bisnis ini kita nggak bisa sukses sendirian. Gue lagi cari partner yang harus gue bikin sukses. Enak kan ngomongnya? Lu mau nggak? Kalau lu nggak mau, gue tetap jalan. Next gue akan cari yang lain. Tapi jangan salah, kalau ntar gue sukses lu nyesel, gituin aja.
Dan kita produknya juga inovasi terus. Ini mau keluar Hikari segala macam. Yang bikin MLM rontok Pak, dia bertahan dengan satu produk. Itu Nako mungkin susu aja kan. Iya, betul. Dulu saya Lamberjee sama Cita 9 tahun. Aromaterapi itu terus, nggak bisa. Market jenuh. Karena kebanyakan MLM dia maklon, dia nggak ada pabrik. Iya. Satu PNS dapat panggilan mau bikin MLM, sebelum ketemu AFC dia ke Tangerang Pak, cari-cari perusahaan-perusahaan apa yang bikinin maklon MLM. Nggak nyaman. Udah ini aja, saya baru bikin Malaysia rasa strawberry, lu gue bikin leci. Ini 100.000, lu jual 1 juta. Akhir apa-apaan nih PNS bilang, kok MLM begini ya? Nggak sesuai sama hatinya kan. Belum nanti pabriknya tutup, kita ikut tutup. Kayaknya panggilannya bukan ini deh, harus dikenalin temen AFC, ya ini nih. Tapi kan ditolak terus 2 tahun untuk bikin masuk ke Indonesia kan. Bawa dalam doa terus. Jadi dari sekarang paling gede kan. Memang udah jalan Tuhan. Dan bahkan di AFC ini Pak, produk kita, jadi AFC tadi MLM itu ya, satu dia nggak ada pabrik, kedua produk murah jual mahal. Nah yang bikin kita unik, kita kebalikan bahwa Subarasi itu harganya harusnya 3 juta, SOP 100 pertama kali Jepang minta harga 3 juta. PNS bilang nggak bisa kalau 3 juta. Kenapa? Ya mungkin nggak bisa laku tapi sebagian aja, nggak bisa booming. Jepang minta, oke, harga berapa? Waktu itu pertama kali sebenarnya nggak 1650, saya ingat SOP 100 itu pertama kali 1490 kalau nggak salah. Harga segitu. Oh harga segitu kok nggak untung nih, buntung katanya Jepang bilang. Tapi harus dikasih Pak. Ya apa deh, gua kirim Indonesia ini rugi. Yang penting Indonesia bisa booming aja. Dari 3 juta diturunin 165 ke 1,5. Kok mau ya Jepang? Pertanyaan gitu kan? Iya. Karena dengan Indonesia booming, Pak, harga saham dia naik gila-gila. Iya, betul mau nanya. Pasti ada hubungannya sama saham. Dan bener, saya masih ingat pertama kali saya masuk harga sahamnya 600 perak. Hari ini kalau nggak salah 1.400 ya, 1.200. Kalau valuasi dia 2 triliun aja, naik double Pak, dia untung 2T. Dari boomingnya Indonesia, dia bisa jual. Walaupun selama ini dia kirim SOP, dia nggak untung. Itu, jadi kita kerjasamanya jangka panjang sama Jepang. Kebalik semua. Jepang mana ada yang murah sih produknya? Lebih mahal dari Amerika Jepang. Betul. Apa juga mahal? Satu ikan salmon, Oncorhynchus keta salmon hanya jadi 10 saset aja. Berarti kalau satu box butuh 3 ikan salmon placentanya. Belum kirimnya dari sini, belum bahan-bahan lainnya, Subarasi. Gila itu ada fruit flu, ada sarden peptide. Kalau dipisah-pisah harganya udah jutaan itu. Subarasi itu mahal banget tuh. Jepang subsidi loh buat Indonesia malah. Jual rugi. Biasa MLM barang naik gila-gilaan, ini malah jual rugi. Plus bonus harian, bulanan, tahunan, jalan-jalan, emas, bayangin. Jepang ngomong Indonesia kalau booming gue yang pusing nih, rugi. Tapi sahamnya kekerek sekarang. Valuasi dia kalau 2 triliun naik double udah jadi 4 triliun, untung 2 triliun. Itu yang buat subsidi. Jadi kita memang beda. Nggak bisa di-compare sama MLM lain. Pabrik kita ada, kita inovasi terus, nanti next produk baru mau keluar dari Hikari. Mungkin juga selamanya kita nggak dari SOP terus, mungkin SOP 2-3 tahun lagi dimatiin, ganti lain. Jadi wajah baru lagi, market baru lagi gitu loh. Makanya saya yakin memang AFC ini disetting untuk 50 tahun kalau Pak Niko bilang. Bukan untuk 3 tahun, 4 tahun hilang, 50 tahun. Kenapa yakin? Ya karena retail aja dia berhasil 50 tahun. Jaringan kurang lebih kan sama 50 tahun. Dia udah berhasil kok mimpin perusahaan selama 50 tahun. Bayangin Pak, apa? Tahun kelima lah Bu Sido. Masih nikmatin lagi Pak, 40 tahun lagi tiap tahun 3,5 M. Jadi AFC ini yang jaringan baru Indonesia aja. Indonesia aja. Selebihnya retail semua. Retail. Makanya market kita dunia Pak. Dan SOP Subarasi Utsukushi hanya dijual di Indonesia. Kemarin Filipina telepon Pak Ernest atau telepon Jepang bilang ada yang mau pesan di Filipina 1 kontainer Subarasi. Jepang nggak kasih, lu mau beli lewat Indonesia.
Udah ada letter of agreement-nya. Karena bilang nanti ya tunggu kita buka di Filipina. Sampai udah dicari kita nih di seluruh Asia lagi cari, dia berharap kita buka di sana. Pelan-pelan kan kita lagi urus semua. Pabriknya Jepang mau digedein dulu. Panjang Pak. Nanti kita juga saya nanti minta buka Malaysia dulu. Rame lagi kita nyerbu Malaysia kan. 3 tahun nggak langsung buka serentak Pak. Udah 3 tahun buka lagi nanti Filipina. 3-4 tahun nanti buka lagi Thailand. Saya maunya gitu. Jadi bertahap. Jadi kita marketnya fresh terus. Mungkin salah satu juga yang bikin AEC itu nggak bakalan jenuh marketnya karena inovasi ya. Inovasi. Itu pembuktiannya lewat semua toko retail dia yang selalu juga inovatif kan. Artinya kan sebenarnya kita ikutin konsep itu Iya. aja, cuma dibikin spesial yang hanya exclusively untuk Indonesia. Secara Distribusinya aja andalan. beda. Betul. Terus Indonesia dia mau coba jaringan kan. Jadi bukan hal yang baru buat AFC. Bukan. ibaratnya. Terus secara produk kan udah teruji gitu, udah 52 tahun jalan, nggak mungkin produknya jelek kan. Kalau jelek mana mau tuh negara-negara kayak Cina franchise mahal begitu. Bahkan di Singapura kemarin kita menang penghargaan 9 tahun berturut-turut kan sebagai suplemen paling favorit di Singapura. Padahal Singapura kan strict banget. Tapi untuk yang punya apa namanya uji klinis itu suratnya kan cuma MLM Indonesia ya. Iya. Yang lain nggak dibikinin karena itu kos kan sebenarnya. Minta juga sebenarnya ada. Iya. Tiap produk pasti ada uji klinis ya, karena farmasi kan. Nah, tapi kan harus keluarin surat itu Ya. dari organisasi yang independen itu kan kos lagi pasti Kos. kan. Ini juga baru satu-satunya MLM yang ada uji klinisnya. Ada uji klinis, ada paten. Iya. Ya kan? Nggak tahu sendiri. Biasanya MLM kan udah salah-salah aja nih, ngambil produk, Nggak gampang untuk bikin uji paten juga kan. barang murah, jual mahal. Iya. Kadang-kadang udah booming, bayar bonus gede, tinggal telepon pabrik. Itu komposisinya 100 mg bisa turunin nggak jadi 70, tapi lu tetap tulis 100. Bisa nggak Pak? Bisa. Bisa. Makanya Makanya kadang-kadang gara-gara itu kan. iya kadang-kadang udah 2 Khasiatnya tahun, kurang. khasiatnya kok lama-lama Iya, hilang ya. lama turun. Itu. Jadi owner kadang greedy kan. Kalau di AFC mana bisa Pak Anas telepon Asayamanya, Asayama kurangin dong SOP. Brand-brand pakai nama AFC lu gila katanya. Nggak bisa, kita nggak bisa. Itu yang bikin Pak Anas juga nyaman di sini karena Pak Anas nggak bisa setirnya, nggak bisa setir Jepang. Makanya produk kita konsisten nih. Berarti bisa dibilang antara AFC Jepang dan Jakarta ada kontrak eksklusif Ya. yang cukup Ada. lama dong ya. Ada. Kita sole distributor Pak. Kalau distributor biasa kan yang beda apalagi dunia bisnis ya, udah satu ini maju pasti akan ada satu yang akan coba begitu kan. Ya. Biasanya seperti itu yang akan bikin suatu perusahaan itu hancur. Makanya Itu udah kalau ditunjuk. ini mungkin kalau udah ada agreement-nya, Kita kalau nggak salah 5 tahun, nanti begitu 5 tahun nih oke, langsung perpanjangnya 20 tahun. lagi. 20 tahun, per 20 tahun habis ini. Ini AFC Indonesia masih di audit Jepang atau Masih gimana dong. sih? Masih ya. Itu per rutin ya. Makanya waktu saya ditawarin AFC kan saya cek kan, ini AFC perusahaan gede. Ya udah saya minta Pak Budi ajak ke kantor. Saya mau tahu brand AFC-nya muncul nggak? Atau diganti Ernest produk atau apa kan? Atau HNE Dermatek yang itu gua nggak join. Artinya putus kan. Iya. Ya, itu yang bisa Begitu ditanyakan. join, AFC bener. Artinya Jepang pasti turun tangan. Karena pakai brand ini yang go public kan. Iya. Udah langsung saya join. Kalau nama brand lain saya nggak mau. Mungkin pantas beli bahan baku. Ya, Betul. Wah langsung AFC Life Science gila nih yang go public pakai nama itu. Makanya Jepang kalau kesini ngontrol gudang, kelembapan. Jepang itu kontrol Facebooknya Indonesia loh. Kalau ada yang overclaim ditegur loh Pak Ernest. ya makanya kalau ada overclaim ada pihak AFC yang kasih teguran tuh Iya. di situ. Sampai sebelum kita ditegur sama Bepom kemarin, sebenarnya Jepang udah wanti-wanti kita nggak boleh overclaim. Diawasin. Ernest kamu nggak boleh ini sebutin buat kanker segala macam. Turunin sempat ribut kan dulu. Nah, Jepang ngawasin. Itu bedanya. Jadi Pak Ernest juga nggak bisa kontrol Jepang. Next product juga Jepang udah pikirin ini apa. Enaknya gitu kan, kita nggak usah pusing ini apa ke depannya. Dia udah pikirin semua.
Kata Pak Ernest kita ngopi-ngopi aja. Iya, ngopi-ngopi aja nanti dia yang mikirin, dia yang pusing, nih gua kasih lu produk bagus lagi. Udah booming lagi kita. Habis ini mata sama otak keluar. Nanti khusus ada yang khusus cancer juga kayak mau dikeluarin. Katanya buat kanker. Panjang, Mbak. New Subarashi juga mau keluar. Gila nggak? Di upgrade tambahin apa lagi? Itu Jepang. Jadi jangan bilang udah terlambat. Iya. Jangan. Marketnya masih banyak. Masih banyak lah. Masih banyak. Kalau kita bicara mungkin member udah 5 juta, oke. Ini kalau KTP paling baru 200.000, Pak. Titik aja 800 loh. Satu orang ada yang ngajar berapa titik kan? Aku pasang Iya. anakku nggak jalan sih, cuman takut taruh gitu biar Nah, dia gini. bangun. Ini Nama juga, boleh ini juga satu, banyak. tapi tidak banyak. Kalau yang tahu produk banyak pasti. Karena Arsanti aja 30 juta follower, posting terus ya pasti orang tawarin SOP udah tahu. Ya. Pasti karena artis semua posting Hotman Paris, posting kan. Tapi kadang orang hanya tahu SOP Utsu aja. Gitu loh. Nggak tahu kalau di balik ini ada bisnisnya. Ya. Ya. Jadi kalau teman-teman prospek, udah tahu, lu setahu apa tanya deh. Tahu nggak di sini ada bisnisnya yang kita bisa Taunya dapat. gini, tahu dari IG, Iya. kok. Iya, Mami. Gitu Nah, doang. semua posting. Iya, iya. Coba digali lagi kalau orang udah bilang, oh gue udah tahu. Coba gali lagi, lu tahu apa? Yang lu tahu tentang ini AFC apa? Coba tanya deh, paling nggak tahu detail. Kalau produknya aja, tapi Nah, lu kalau udah tahu produknya booming, mau nggak budget bisnis lu dapat, Bisnis, ya ya. bisa dapat duit dari sini. Baru masuk jelasin gitu. Kalau tahu produk, udah tahu. Pasti. Kita udah Bu Tuti booming tadi mau kemana-mana. nanya apa tadi Bu Tuti? Itu loh Pak, kan produknya udah bagus ya, terus marketing plan-nya juga apa, bonusnya cukup lumayan gede. Ya. Nah itu pastilah produknya oke untuk jangka panjang. Kalau boleh tahu payout perusahaan berapa ya? Maksudnya karena kan bonusnya begitu gede ya kan, maksudnya kita juga jalan Nggak lebih dari 70 deh, 65-an. Oh, oke. Masih aman lah. Masih. Selain karena produknya memang bagus. Gini, produk gede, bonus gede kan. Tapi kita sebenarnya ada kunciannya Iya. di 20% itu. Oh, oke. Jadi kelihatan gede tapi dikunci di maintenance. ya, maintenance, 20% itu. Ya, jadi saya dapat 4M kemarin, saya menerima 80%. Oh ya Situ. itu yang 80 plus Yes. 20 itu ya. Kunci di situ. Beli produk kita nggak klaim juga nggak bisa banyak-banyak, takut barang kosong kan. Jadi itu ketahanan perusahaan sebenarnya 20%. Terus beli yang 20% kita beli juga kan harganya harga retail, kita nggak Ya. dapat poin, nggak dapat bonus. Oh, iya. Jadi amannya di situ lah ya. Aman. Jepang juga pasti udah hitung dengan mateng kan. Kita bayar bonus, semua udah terima bonus. AFC aset masih bisa beli aset. Di Bali mana beli aset? Kantor semua beli. Artinya sebenarnya aman kan. Iya. Ini yang katanya dibeli di Jepang, yang ini atau yang mana? Kan Ini. ada yang ini ya, kantor pertama ini. Ini dibeli Jepang, Surabaya kita beli, Medan beli, Bandung beli, Bali beli sendiri. Ini aja yang pertama. Di kantor kita semua beli, nggak ada yang sewa. Karena mau serius, mau jangka panjang. Iya. Beli itu Pak Ernest pribadi atau pakai uang keuntungan PT dong, Enggak, maksudnya dari Ya, uang putaran AFC. PT dari profit. Oke. Yalah kita bicara misalkan kita omset Januari kemarin 0,5 triliun satu bulan, 500M. Nako berapa tertinggi? Naku paling nggak sampai 20. Oh, nyampe kita. Nyampe ya? Karena waktu itu aku sempat di kita pembayar pajak terbesar Jakarta. Tertinggi berapa omset? 50M? Lebih. Oh iya. Karena waktu Kayaknya itu nggak ada lagi. Sama yang ini aja apa yang kemarin kita jalanin katanya di bawah itu. Lebih ya? Bisa, jadi 50M lebih ya. Karena kan waktu itu kita Aku sempat booming kok itu. booming Iya. banget 1 sampai 3 tahun itu kita booming. Tahun keempat karena kan ada ya itu seperti karena Manajemen udah ya, melihat itulah. nilainya besar ya manusia selaka ya mau berdiri sendiri. 50M booming, kita 500M. 500M ya.
Kita bicara 500 M kalau panas untung 5% aja udah berapa? Iya. 25 M. Kasihan. Ini bisa beli. Oh nanya dia katanya. Dia itu bisa ngajak orang. Kendalanya itu dia untuk memfollow up-nya itu loh. Ada nggak tips-tipsnya untuk follow up orangnya? Udah ngegolin gitu. Lo ngajak orang udah bisa, udah sempat di presentasi. Katanya ngajak orang dengerin. Udah, maksudnya ngajak orang udah datang. Tapi belum gol ya. Lewat Zoom ya. Lewat Zoom. Orangnya datang ke Zoom. Zoom. Terus? Dia kan dengerin, kalau kita kan suka presentasi dulu apa gitu kan. Tapi follow up-nya itu loh, ke orang itu kan harus di follow up kan. Ya. Itu gimana caranya, tipsnya? Di telepon aja, di telepon ditanya dong. Maksudnya gimana, kamu udah apa yang mau ditanya, udah jelas belum? berhenti gitu loh. Mau melanjutkan ke tahap selanjutnya itu agak bingung. Presentasinya produk ya, semua.